Satu dicoba, dua dicoba. Getting that.
Oh situ. Oh ya oke. Ayo. Iya, kemajukan. Oke. Ah, jajar Pak Matius. Mantap. Shalom. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Mari silakan maju. Yang kursi masih kosong dipenuhi dulu, Oma, Opa. Silakan dipenuhi dulu yang depan. Mari dipenuhi dulu yang depan. Oma-oma. Ayo oma-oma, opa-opa yang cantik, yang ganteng, yang manis, silakan maju ke depan. Ini keluarga Ibu ini, Cilik, silakan Cilik maju biar di belakangnya bisa maju. Gak mau. Puji Tuhan. Pada sore hari ini kita akan mulai ibadah aglo. Ibu-ibu senang? Ada sukacita? Siap memuji Tuhan? Siap menikmati hadirat Tuhan? Amin. Haleluya. Kita bersyukur sudah ada di penghujung tahun 2024. Itu semua bukan karena kekuatan kita ya, tetapi karena Tuhan Yesus
kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Engkau baik luar biasa dalam hidup kami. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Bapa. Haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami. Kekuatan-Mu, amin, haleluya. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Berikan sorak-sorai Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kami mau bersuka cita. Kami mau menari buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sedangkan pujian penyembahan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kami mau bersuka cita. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Siap menari buat Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Lihat kiri kanannya Britos, kamu diberkati Tuhan. Amin. Britos kiri kanannya Bapak Ibu. Haleluya. Saya mau tanya dulu sebelum kita memuji Tuhan. Di sini ada yang nggak punya masalah? Ada nggak yang nggak punya masalah? Nggak ada. Berarti semua punya masalah. Tapi di dalam Tuhan kita tidak boleh gentar, tidak boleh takut. Ada pujian buat Tuhan, meneguhkan iman kita sama Tuhan. Pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Amin. Hidup ini banyak masalah, tapi dengan Tuhan semua beres kabeh. Ya. Amin. Masalah terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan janganlah gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini banyak masalah. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut dan janganlah gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Yang menang mana? Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, amin. Ada
jawab. Oke? Kita semua menari ya. Memuji Tuhan dengan doa ini. Urip iki anjing ake masalah. Kadang dekane kontak kanti. Ojo wedi lan ojo kuwati. Barang Yesus aku tak hadapi lagi. Urip iki anjing ake masalah. Kadang dekane kontak kanti. Ojo wedi lan ojo kuwati. Barang Yesus kita hadapi. Seperti anak Gusti Yesus. Anak Gusti Yesus, masih yang uripku akan masalah. Anak Yesus, anak mujizatnya, seperti anak Gusti Yesus. Anak Gusti Yesus, masih yang uripku akan masalah. Anak Gusti Yesus, beres kabeh. Sekali lagi yang beres bagus. Urip iki anjing pake masalah. Ayo, kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi, alat ojo kuwati. Mana bersama kita ada. Sekali lagi urip iki anjing pake masalah. Kadang tekane gonta ganti. Ojo wedi, lan ojo kuwati. Kadang Yesus kita hadapi. Mana sendoknya? Seperti anak Gusti Yesus. Oh, yeah. Anak Gusti Yesus, masih yang uripku akan masalah. Anak Yesus, anak mujizatnya, seperti anak Gusti Yesus. Oh, yeah. Anak Gusti Yesus, masih yang uripku akan masalah. Anak Gusti Yesus, apa? Beres kabeh. Beres kabeh. Lagi. Hey. Beres kabeh. Puji Tuhan. Masih sanggup berdiri? Masih sanggup? Kalau beres kabeh, berarti kita harus apa? Harus ganjol deh Gusti. Ya, kalau ganjol deh Gusti, semua pasti beres. Ganjol Gusti, ganjol Gusti, ganjol Gusti. Saben dino, dino wengi, ganjol Gusti. Tangannya yang ganjol, ganjol Gusti, ganjol Gusti, ganjol Gusti. Saben dino, dino wengi, ganjol Gusti. Siapa yang ganjol? Kula amun percaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya. Selama lewat kami Tuhan, hatiku hanya tenteram, hatiku hanya senyum. Saben dina kula nggih ganjol Gusti. Sekali lagi ya, siapa yang ganjol? Ganjol Gusti. Ganjol Gusti, ganjol Gusti. La 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 la, yang kiri kanan. Saben dina, dina wengi, ganjol Gusti. Siapa yang ganjol? Ganjol Gusti. Ganjol Gusti, ganjol Gusti. La 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 la. Saben dina, dina wengi, ganjol Gusti. Soalnya kiri kanannya bilang, kula amun percaya, ora bakal cilaka, nanging uripku mulya. Lami selami. Hatiku
Ayo yang mau kesaksian kita tunggu. Pak Bambang. Pak Bambang namanya. Ya, Pak Bambang. Pak Bambang, waktu dan tempat itu bukan dulu ya kesaksian. Setelah Tuhan baru Pak Bambang akan memuji Tuhan. Shalom, Om Abang, selamat sore. Saya berterima kasih pada Tuhan dan saya bersyukur mengatur kepada Tuhan. Pada tanggal 21 saya kena musibah kecelakaan pada hari Senin pagi jam 6 dan saya bersyukur sekali. Saya selalu mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan. Saya pada waktu itu saya jatuh, langsung saya nggak bisa apa-apa karena yang tulang belakangnya yang bermasalah. Saya bersyukur sekali pada Tuhan. Saya selalu mengucap syukur dan terima kasih. Kita walaupun keadaan apapun, kena musibah, kena segala macam apapun, saya selalu mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan. Saya tidak mengeluh karena saya ada Tuhan Yesus. Dan saya puji Tuhan, teman-teman dan saudara-saudara seiman banyak mendukung doa saya. Saya tidak bisa apa-apa kalau bukan karena Tuhan, bukan karena teman-teman saudara seiman yang mendoakan saya dan mendukung saya. Walaupun saya di rumah sakit banyak yang mendukung doa, tapi di rumah sakit umum saya tidak bisa dijenguk dengan teman-teman. Hanya pendeta-pendeta yang bisa masuk mendoakan saya di dalam. Pada waktu itu saya sudah pulang, saya di rumah sakit sudah 6 hari. Saya pulang, di situ saya pulang langsung ada teman-teman dan saudara-saudara seiman dan saudara-saudara di luar kita ini banyak yang mendukung saya di rumah. Saya juga bersyukur sekali. Pada waktu itu memang saya dirasani dengan orang mereka ya dari warga RT itu dan sekitarnya. Oh bilang begini, itu kena musibah kamu mengucap terima kasih dan bersyukur pada Tuhan. Bilang Tuhan itu baik, Tuhan Yesus baik. Loh, kok ada lagi yang bilang, loh, kok gitu sih? Iya, itu Bu Widodo selalu mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur, selalu mengucap syukur. Terus saya bilang begini sama suami saya, Mas tadi ada orang-orang yang dari lingkungan RT dan sekitarnya pada kesini. Tapi kok ngerasain saya, katanya gini, lah ya Bu Widodo itu pas keadaan musibah kok bilang terima kasih, mengucap syukur, katanya Tuhan Yesus baik. Masa sih? Iya. Terus dia kamu gimana itu dirasanya baik. Memang mereka ini nggak ngerti apa-apa. Kalau kita memang selalu mengucap syukur dan terima kasih. Nah setelah itu memang mereka itu kalau mengucap terima kasih kalau diberikan rezeki saja. Tapi kalau kita ini menghadapi apapun, kita selalu mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan. Dan saya bersyukur sekali sekarang saya sudah dipulihkan oleh Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan atas doa-doa teman-teman dari saya dan teman-teman di sekeliling saya itu banyak mendoakan saya. Saya mengucap syukur dan terima kasih. Berkati, terima kasih kesaksiannya. Mari Pak Bambang, silakan. Kalau ada yang kesaksian atau spesial memuji Tuhan, tolong oma-opa, bapak ibu semuanya, mari kita menyimak ya, jangan ngobrol sendiri. Terima kasih. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat sore. Baik, puji Tuhan, saya bersyukur dan tentu saya mengucap syukur pada Bapak Ibu Pendeta yang di tempat ini memberikan waktu saya untuk bersaksi. Tadi saya tersentuh dengan puji-pujian awal ya, bahwa tadi aku juga katakan siapa yang tidak punya masalah dalam hidup kita. Coba saya ingin tahu siapa yang tidak memiliki masalah. Di dalam Alkitab mengatakan bahwa kepala ibadat pun Jairus memiliki dan mempunyai
masalah yang luar biasa hebatnya, yaitu anaknya mau mati. Tetapi apa kata Tuhan? Kata Tuhan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja kepadaku, kata Yesus. Meskipun anaknya mati, tetapi bisa bangkit dan hidup kembali. Demikian juga kiranya kepada kita sekalian. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu adalah sumber kasih karunia, sumber anugerah, sumber kekuatan, sumber segala kehidupan kita. Itu sebabnya mari hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, maka berkat Allah akan turun atas kita sekalian. Ya, inilah pujian yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini. Karena itu telah berlaku di dalam kehidupan saya. Kira apa namanya? Pujiannya pendek sekali. Tuhan berkenan berkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Amin. Kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Berkati rumah keluargaku, yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Amin. Kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Bambang, diberkatilah kita semua karena kesaksian yang luar biasa. Amin. Terima kasih Bapak buat spesialnya, luar biasa ya. Suaranya enak didengar, rasanya pengen terus dengan kelentingan yang dia mainkan. Asik banget pokoknya. Terima kasih juga buat kesaksian Bu Har. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan terus ya Bu. Kita terus dukung dalam doa. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita, hambanya yang siap memberkati kita pada sore hari ini. Mari kita fokus, kita lupakan setiap masalah yang ada, tetapi biar mata hati kita tertuju kepada Tuhan untuk menangkap pesan-pesan
kita nyanyikan pujian bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kamu memulihkan hidupku. Sekali lagi, bila kau izinkan, kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, mari kita berdiri bersama-sama menyambut firman. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan berkati tanah hati pikiran kami untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kuduskan urapi hamba hanya karena anugerah menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silahkan duduk. Saudara-saudara, selamat sore. Shalom. Wah, saya lihat tambah meriah ya. Tambah rame ya. Ya, puji Tuhan. Saya baru pulang dari Malaysia. Dan kalau begini kata orang Malaysia sangat seronok. Kalau di Indonesia seronok itu negatif ya. Tapi kalau di Malaysia rame itu seronok. Seru itu seronok. Jadi ibadah Aglow sore ini sangat seronok. Kata orang Malaysia. Amin. Tadi ditanya worship leader, siapa yang tidak punya masalah? Saudara, masalahnya banyak? Sebenarnya kita itu nggak boleh punya masalah. Ya.
Nggak boleh kita itu punya masalah. Yang boleh itu punya tantangan. Ya, bukan punya masalah, tapi punya. Apa bedanya masalah dengan tantangan? Karena bentuknya sama. Sama-sama persoalan. Masalah itu persoalan. Tantangan itu juga persoalan. Ya kan? Jadi sama wajahnya. Lalu bagaimana membedakannya? Mana masalah, mana tantangan? Tadi saya bilang sama saudara, kita itu nggak boleh punya masalah. Nggak boleh. Yang boleh punya tantangan. Tapi wajahnya itu sama. Wajah masalah dan wajah tantangan itu sama. Sama-sama persoalan. Lalu di mana bedanya? Bedanya adalah sumbernya. Katakan sumbernya. Lebih keras, sumbernya. Itu yang membedakan. Kalau masalah, itu sumbernya kita yang salah. Makanya masalah itu, saya salah. Jadi masalah adalah sebuah persoalan timbul karena orang itu salah. Nah, asumsinya kita nggak boleh salah. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saudara itu nggak boleh salah. Jadi istri nggak boleh jadi istri yang salah. Jadi pegawai nggak boleh jadi pegawai yang salah. Jadi supir nggak boleh jadi supir yang salah. Kan begitu asumsinya. Alkitab bilang kita harus hidup benar. Ada amin? Jadi masalah itu, kalau persoalan itu karena kita yang salah. Kalau tantangan itu persoalan bukan karena kita yang salah. Itu bedanya. Jadi bentuk persoalannya sama, sumbernya berbeda. Jadi saudara dan saya itu harusnya menghadapi tantangan. Tantangan itu dari luar kita. Dari dunia ini, harga-harga naik, itu tantangan. Kan bukan karena Anda salah harga beras naik. Betul? Penyakit semakin banyak karena semua makanan sudah terkontaminasi. Udara semakin buruk, makanya kita potensi sakitnya makin kuat. Udara buruk kan bukan karena Anda salah, itu tantangan. Atau belum lagi dari setan, sabotase iblis. Jadi saudara, masalah itu persoalan karena kita salah. Ada nggak persoalan karena kita yang salah? Ada nggak? Ada nggak? Ada atau banyak? Banyak masalah itu karena kita yang salah. Nah makanya saudara pastikan, kalau saudara punya persoalan, saudara pastikan itu bukan karena saudara yang salah. Sebab kalau persoalan itu karena kita yang salah, itu nggak ada mujizat, yang ada bertobat. Makanya sumber persoalan itu ada dua. Satu kebenaran, satu kesalahan. Dan solusi persoalan selalu dua. Satu bertobat, satu mujizat. Kalau persoalannya dari kesalahan, jangan minta mujizat. Kalau dari perskala kita salah, harus bertobat. Tapi kalau persoalan kita bukan karena kita yang salah, kita bisa klaim ada mujizat bagi hidup kita. Haleluya. Amin. Nah, jadi saudara pastikan bahwa kalau saudara mengalami persoalan, itu bukan karena saudara yang salah. Gitu. Sehingga saudara itu sebenarnya nggak boleh punya masalah. Loh, kalau saya nggak punya masalah, berarti hidup saya aman. Enggak. Kan ada iblis yang serang saudara. Kan ada dunia yang serang saudara. Tapi kalau dari luar itu tantangan. Tuhan itu nggak pernah menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu orang yang salah. Saudara jangan suruh Tuhan selesaikan masalah
tantangan, saudara bisa minta Tuhan untuk menyatakan kuasanya bagi kita. Itu loh maksudnya saudara-saudara. Makanya ada dua sumber persoalan. Yang kedua dari setan. Yang kedua dulu nih. Ya, bukan yang pertama. Yang kedua itu dari iblis. Dan kalau persoalan dari iblis, kita punya otoritas. Saudara tinggal tengking, iblis pasti lari. Amin nggak? Iya. Tapi dari iblis itu nomor 2. Nomor 1 dari diri kita loh. Ya, jadi kita ini sumber persoalan utama loh atas hidup kita. Makanya saudara kalau mengalami persoalan, nah saya bicaranya persoalan ya, bukan masalah. Bukan juga tantangan. Karena yang benar itu persoalan. Tapi persoalan bagi tiap orang beda. Bagi si A persoalan itu bisa masalah. Bagi si B persoalan itu bisa tantangan. Harusnya bukan masalah, tapi tantangan. Supaya mujizat terjadi. Jadi yang kedua sumbernya dari sabotase iblis. Tapi yang pertama itu dari diri kita. Tapi ada satu kesalahan gereja Indonesia. Saya sebagai hamba Tuhan saya lihat ada satu kesalahan besar yang sekarang terjadi pada jemaat Tuhan di Indonesia. Kenapa? Apa kesalahannya? Karena ada satu kebenaran penting hilang dari gereja. Padahal ini kebenaran yang sangat fundamental. Tapi hilang dari gereja. Apa kebenaran itu? Namanya adalah introspeksi diri. Jadi kita semakin jarang dihotbahkan introspeksi diri, semakin jarang disuruh introspeksi diri. Kenapa gereja Indonesia kurang introspeksi diri? Kenapa kurang? Justru tragis karena terlalu percaya kuasa Tuhan. Jadi gereja Indonesia itu terlalu percaya Tuhan itu maha kuasa. Saking percayanya gak pernah lagi introspeksi dirinya. Makanya karakter jemaat di Indonesia, begitu dia mengalami persoalan, entah keuangan, entah kesehatan, sakit penyakit, entah rumah tangga, begitu dia mengalami persoalan, sekonyong-konyong, seketika itu juga langsung percaya kuasa Tuhan membereskannya. Coba introspeksi diri saudara. Begitu apa tidak? Begitu sakit, wah aku percaya Tuhanku itu maha penyembuh. Begitu miskin, aku percaya Tuhanku maha kaya memelihara. Kira-kira benar gak ini? Bahwa prinsip kita begitu sekarang. Gereja Indonesia itu sangat percaya kuasa Tuhan. Makanya lagu-lagu yang paling laris di Indonesia, kalau lagu itu bicara mujizat. Lagu mujizat itu paling disukai. Bukan percaya kuasa Tuhan lagi, terlalu percaya. Dan itu menimbulkan efek buruk. Sebab orang yang terlalu percaya kuasa Tuhan lupa introspeksi diri. Seolah-olah kalau ada persoalan Tuhan harus bereskan. Siapa bilang? Tadi saya bilang Tuhan itu membereskan tantangan, gak pernah membereskan masalah. Jadi kalau ada persoalan harusnya kita itu berdiam diri, introspeksi diri, minta Roh Kudus. Adakah yang salah dalam hidupku? Apakah karena kesalahanku baru persoalan ini timbul? Saya sudah menulis 4 buku. Buku yang keempat Tritunggal, hari ini saya mau bawa, tadinya saya mau jual, tapi udah habis. Buku saya yang ketiga tentang iman. Buku saya yang kedua tentang misi. Buku saya pertama Hidup Berkemenangan. Orang yang baca buku itu pasti berkemenangan dalam apa saja. Dan di buku saya itu saya tulis sistem-sistem kehidupan. Bagaimana sistem menangani kesehatan, bagaimana sistem mengatasi rumah tangga, bagaimana sistem mengatasi keuangan, bagaimana sistem menghadapi segala persoalan.
Saya tuliskan di situ. Karena memang menangani persoalan itu dengan sistem-sistem dalam kerajaan Allah. Nah, yang mau saya katakan pada saudara, ada banyak sekali persoalan umat Tuhan, baik kesehatan, baik rumah tangga, baik keuangan, itu bukan dari sabotase setan, tapi justru karena kesalahannya sendiri. Makanya kalau saudara sakit contohnya, jangan sekonyong-konyong percaya Tuhan menyembuhkan. Jangan-jangan Anda sakit karena Anda melanggar sistem kesehatan. Ada banyak orang yang miskin karena melanggar sistem keuangan. Ada banyak rumah tangga kacau balau karena melanggar sistem rumah tangga. Kita yang kadang terlalu GR, seolah-olah setan yang serang kita. Padahal setan bilang, kami belum ngapa-ngapain loh buat kamu. Kamu dibiarin aja hancur sendiri. Setan juga tahu manajemen energi. Setan itu menjatuhkan orang benar, bukan orang salah. Karena kalau orang salah, setan gak usah kerja juga hancur sendiri. Benar gak? Amin, gak bisa terima ini? Amin. Jadi setan itu juga gak mau buang-buang energi. Kalau ada umat Tuhan melanggar firman, saya kira setan gak perlu goda-goda dia. Gak digoda aja udah salah kok. Amin. Nah, itu nggak boleh terjadi dalam hidup kita. Jadi saudara, nggak semua hidup ini peperangan rohani. Kecuali kalau saudara dan saya sudah melakukan sistem-sistem, sudah melakukan apa yang benar. Sistem rumah tangga sudah aku lakukan, tapi kok rumah tangga aku masih kacau. Sistem kesehatan sudah aku lakukan, kok kesehatanku masih sakit. Oh, sistem keuangan sudah aku lakukan, kenapa keuanganku masih morat-marit? Nah, kalau bagian kita itu sudah kita lakukan, baru itu berarti setan. Ya, karena perang itu nggak pernah di depan, perang itu selalu. Ayo coba kalau Indonesia konflik sama Malaysia, salah paham, apa langsung perang? Nggak ada negosiasi, ngobrol dulu, diskusi dulu, ketemu dulu delegasinya. Jadi nggak sekonyong-konyong kalau ada masalah, ada konflik, perang. Nggak begitu. Sama aja suami istri, emang Anda kalau ribut langsung cerai gitu? Kan nggak diselesaikan dulu, bicara dulu. Makanya kalau saudara punya persoalan, tolonglah jangan terlalu GR. Ini serangan setan, ini setan. Loh, setan dia bilang kita belum ngapa-ngapain kok. Makanya sekarang banyak orang bukan perang rohani, tapi kesurupan. Menurut saudara di sekitar ini ada nggak orang jahat? Ada? Ada. Tapi pertanyaannya, apa semua orang miskin di daerah ini karena dirampok orang jahat? Enggak. Ada banyak orang miskin nggak pernah dirampok, miskin sendiri. Jadi kalau Anda miskin, jangan sekonyong-konyong salahkan orang jahat. Orang jahat bilang kamu nggak pernah saya rampok, kamu miskin bukan karena saya rampok, kamu miskin karena bodoh, karena bebal, karena malas. Saya yakin di kota ini mayoritas orang miskin itu nggak pernah dirampok. Jadi miskinnya bukan karena orang jahat, miskinnya karena kesalahan dewe. Makanya kalau ada orang miskin jangan salahin orang jahat. Orang jahatnya bilang buang. Orang jahat itu salah kalau orang miskin karena dia rampok. Kalau dia nggak pernah rampok, walaupun di sini ada orang jahat, Anda jangan salahkan orang jahat. Begitu juga iblis. Iblis itu ada jahat, tapi nggak semua yang miskin itu karena iblis. Anda dibiarin aja miskin kok. Karena malas, karena lalai, karena bodoh. Apalagi orang Indonesia itu, aduh mentalnya. Kenapa orang luar itu banyak negara itu cepat maju? Karena kalau di sana ada orang tanam jagung, jagungnya bagus, itu tetangganya datang belajar sama dia. Mister, gimana caranya mister tanam jagung? Kamu bagus, saya mau punya jagung kayak mister.
Jadi kalau ada orang berhasil, yang lain itu belajar. Itu kalau di luar, kalau di kita seringkali enggak. Begitu ada orang punya jagung bagus, yang ada di pikirannya, gimana ngerusak jagung orang itu. Makanya kita rusak semua. Saudara naik mobil bagus di jalan raya, dibesek orang, diganggu orang, dirusak orang. Karena iri hati. Jadi kita saling menjegal, saling menjatuhkan, bukan saling belajar. Itu salah satu faktor buruk kenapa bangsa kita sulit maju. Makanya gereja tidak boleh seperti itu. Kita harus mau belajar, rendah hati, maju bersama. Haleluya. Ada amin? Jadi saudara, mari kita pahami sekarang konteksnya. Poinnya adalah Tuhan berharap saudara semua tidak punya masalah. Artinya tidak punya persoalan karena Anda yang salah. Biar kita semua menghadapi persoalan, tantangan, bukan karena kita salah. Bersama kuasa Tuhan pasti kita sanggup mengatasi segala tantangan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Bisa paham sampai di sini? Bisa paham? Berarti udah bisa selesai babahnya. Ya karena sudah paham mereka. Haleluya, saya mulai melihat wajah-wajah yang segar ini. Ini yang orang-orang sudah mau melupakan semua masalah. Melupakan masalah bukan berarti gak ada persoalan. Tadi saya udah bilang ada, tetap ada. Bagi burung gagak, bagi Raja Wali, tetap ada badai. Tapi burung gagak terbang di bawah badai. Burung Raja Wali terbang di atas badai. Jadi badainya tidak hilang. Amin. Dunia ini rumahnya tantangan. Makanya berani hidup, berani menghadapi tantangan. Tapi bersama Tuhan kita percaya kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Haleluya. Badainya tetap ada, tapi Anda di atas badai itu. Harga beras akan tetap naik, tapi dompet Anda semakin tebal. Apa yang salah? Ada amin? Karena harga beras naik jadi persoalan kalau dompetnya makin tipis. Iya kan? Begitu harga naik, dompet tetap tipis, masalah. Tapi apa yang jadi masalah? Harga naik, dompetnya tambah tebal. Bahkan kita bilang kurang naik. Karena kita tahu makin naik harga-harga, makin besar berkat melimpah. Ini kok sebagian gak tepuk tangan nih? Kayak ragu-ragu dia mendengar firman ini. Saya kok semangat sendiri di persekutuan ini. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ada apa? Sekarang bagian kedua. Apa tantangan terbesar saudara? Ya, biar kita kenali, tanpa musuh itu harus dikenali. Saya dan keluarga saya, setiap akhir tahun, saya selalu pimpin namanya meeting keluarga. Itu makna akhir tahun. Saudara boleh terapkan soal ini. Saya ajak anak istri saya kumpul, dan saya sebagai kepala keluarga mulai memberikan sesuatu. Saya bilang sama mereka, menurut pengamatan Papa, baik sebagai orang tua dan juga sebagai pendeta, maka dalam tahun ini Papa melihat persoalan terbesar dalam keluarga kita perkara A. Karena setiap orang keluarga itu kan persoalannya beda-beda. Ada orang persoalannya keuangan. Dalam tahun itu nggak pernah uang cukup, bahkan ngutang kemana-mana. Nggak usah bilang amin, nanti ketahuan. Karena cuma ini semua diaminkan. Sudah capek, amin. Harusnya kalau di WR udah capek, belum. Haleluya. Ini mirip sama Papua. Amin paling tegas itu di Papua. Kita kasih satu kalimat, amin.
Kita lempar satu kalimat, amin. Kita belum ngomong, amin. Saya bilang ini yang diaminkan apa tuh? Karena taunya amin doang. Jadi banyak amin itu kurang berisi, gak tahu yang diaminkan. Amin aja, amin aja. Anda harus tahu apa yang diaminkan. Amin. Jangan udah capek. Masa amin? Harusnya udah capek. Belum gitu. Apa kabar? Dahsyat. Ini tuh apa kabar? Amin. Apa kabar kok? Kita mau membangun jemaat yang tangga. Amin. Jadi bukan jemaat yang ikut-ikutan begitu ya. Sampai mana tadi korbannya? Karena masalah tiap keluarga itu lain-lain. Ada keuangan, ada masalah keluarga itu sakit penyakit. Dalam tahun ini kok sakit terus. Sakitnya gantian. Bulan ini suami sakit, bulan depan istri sakit, bulan depan anak sakit. Jadi sakitnya itu kayak muter. Banyak biaya pergi ke rumah sakit. Diborong semua sakit. Ada orang persoalannya konflik. Uangnya cukup, tapi konflik, ribut terus, berantem terus, adik kakak berantem, suami istri berantem, orang tua dan anak berantem. Jadi persoalan tiap orang, tiap keluarga itu lain-lain. Nah, setiap akhir tahun, kalau karakter kebiasaan keluarga kami, itu saya pimpin dan saya memberikan tadi penjelasan. Contohnya, tahun ini masalah kita, setan terbesar di rumah tangga ini soal keuangan. Bagaimana istri? Bagaimana anak-anak? Setuju? Mereka bilang setuju. Intinya, tiap akhir tahun kami akan selalu menetapkan satu setan terbesar, yaitu setan persoalan bagi keluarga kami. Dan masuk tahun baru, kami bersekeluarga akan berkomitmen. Saya akan bilang, oke, tahun depan setan keuangan ini harus kita tumbangkan dari rumah tangga ini. Bagaimana anak istri? Setuju? Setuju. Apalagi istri saya paling setuju. Karena naluri wanita itu gereja dan belanja. Makanya untuk membahagiakan wanita itu gampang. Bawa ke gereja, pulang gereja, ajak belanja. Pasti. Amin ibu-ibu? Jadi ibu-ibu yang paling malang itu kalau paling jarang diajak belanja sama suaminya, itu kasihan. Karena naluri wanita itu gereja dan belanja. Saya hafal wanita, orang istri saya wanita. Justru pria saya nggak hafal. Jadi kami tetapkan contohnya, oke, setan keuangan. Jadi kita udah tahu setannya. Saudara, kalau perang itu, kalau tanding itu harus kenal musuhnya. Ada amin? Jangan saudara kalau saya tanya, ayo bapak ibu, persoalan apa yang Anda mau kalahkan? Apa ya? Ini nggak kenal musuhnya, gimana mau menang? Tolong saudara itu lebih jelas apa yang mau dikalahkan itu apa. Nah, setelah kita mengenal musuhnya, baru saya ambil dari firman Tuhan sistemnya, obatnya. Tadi kan penyakitnya udah ketahuan, penyakit keuangan, contohnya begitu, atau penyakit kesehatan. Lalu saya ambil dari Alkitab, apa sistemnya, apa tabletnya untuk mengobati itu. Begitu. Jadi apa sekarang yang menjadi persoalan utama saudara? Satu, kenali dulu apa persoalan saudara. Yang kedua, temukan sistemnya, temukan tabletnya dari Alkitab. Kalau saudara nanti minum tablet Alkitab, semua satu keluarga melakukan, pasti penyakit itu pasti akan sembuh. Ada amin? Ya, ini kalau seminar saya tanya akan saudara, mana suara terbanyak? Siapa di sini persoalan utama rumah tangga? Siapa, apakah persoalannya kesehatan? Apakah persoalannya keuangan? Ayo. Dari 3 ini coba Anda pilih.
Biar saya khotbahkan sore ini. Siapa yang mengatakan di sini persoalan utama kita rumah tangga? Angkat tangan. Oh, enggak ada. Ini rumah tangganya baik-baik semua. Tapi saya kok agak-agak curiga. Jangan-jangan ini bukan baik-baik semua. Jangan-jangan mereka nggak mengerti maksud saya. Siapa yang merasa persoalan utamanya kesehatan? Angkat tangan. Oh, ada. Oke, terima kasih. Siapa yang merasa persoalan utamanya adalah keuangan? Angkat tangan. Ini membingungkan sama banyaknya. Ini yang lain ini nggak punya persoalan atau pikirannya melayang-layang ini? Jadi persoalan apa yang mau kita selesaikan sore ini? Saya biasanya akan mencari persoalan mayoritas. Sekali lagi, siapa yang merasa hari ini perlu khotbah tentang mengatasi persoalan rumah tangga? Angkat tangan. Gak ada juga. Ya udah gak ada masalah mereka ya, udah lansia barangkali. Jadi gimana mau punya masalah? Ini mohon maaf ya. Mungkin yang muda-muda. Siap. Semua rukun. Oh ya, mantap. Kalau begitu habis ini saya ajak nginjil ya. Karena Anda udah gak ada persoalan nih. Jangan sampai gak ada persoalan diajak nginjil gak mau juga. Selasa saya ke suku Osing nih. Jadi kalau gak ada persoalan Anda mau ngapain? Dolar. Oke. Sekarang tinggal dua. Kesehatan atau keuangan? Siapa yang bilang kesehatan? Siapa yang bilang keuangan? Sama benar. Sama banyaknya. Berarti hari ini mungkin saya nggak perlu khotbah begitu. Karena nggak dapat persoalannya. Haleluya. Oke, saya khotbah dua-dua deh. Kita sampai jam 10 malam ya. Oh, jam 11. Oh iya, terima kasih brother. Jemaat begini belum pernah saya lihat. Oh iya, oke. Saudara mau dengar kesehatan? Supaya makin sehat? Oke. Sistem kesehatan yang pertama, jaga pola makan. Haleluya. Jaga itu memang sistemnya. Ini nggak medis. Ini Alkitab. 1 Korintus berkata, coba kita buka ya, 1 Korintus. 1 Korintus, segala sesuatu berguna tapi bukan segala sesuatu membangun. Oke, coba buka ayat itu. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayo jemaat bangkit berdiri dulu sebentar baca firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 23. Nah, katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Oke, 1 Korintus 10 23. 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi terus segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi amin. Silakan dulu. Ya. Ini soal makanan loh, Bapak Ibu. Ayat yang tadi kita baca itu soal makanan. Dan soal makanan Alkitab mengatakan segala sesuatu boleh. Ya. Amin. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu boleh, tapi bukan segala sesuatu membangun. Artinya bahwa isu makanan atau poin makanan bagi orang Kristen itu bukan persoalan boleh atau nggak boleh.
Makanya dalam kekristenan kita tidak ada haram halal. Beda dengan agama lain, beda dengan dulu perjanjian lama. Kalau perjanjian lama atau agama lain itu ada yang diharamkan. Tapi dalam Kristen semua sudah dianugerahkan. Semua dikuduskan dengan firman dan doa. Artinya secara singkat semua boleh dimakan. Katakan semua boleh dimakan. Sekali lagi semua boleh. Jadi kalau kita bicara boleh atau tidak boleh, jawabannya Tapi jeroan tidak boleh. katanya jeroan nggak boleh. Tadi yang kita bilang segala sesuatu boleh. Nggak ada dalam tanda kutip jeroan kecuali jeroan. Jangan manifest dulu, Oma. Saya selesaikan dulu khotbah ini. Jadi kalau isunya boleh atau tidak boleh, semua boleh. Jangankan makanan, makan maik ini boleh nggak? Boleh. Saya makan maik ini. Siapa yang mau makan maik ini? Dan saya pastikan orang yang makan maik ini tidak ada sarjana teologi yang berani berkata makan maik ini berdosa. Tidak ada. Jadi saudara nggak pernah berdosa makan maik ini, makan tas ini, makan semen ini, makan batu, boleh. Cuma Anda siap-siap habis makan batu giginya somplang. Makanya jadi orang Kristen itu mesti cerdas. Katakan cerdas. Lebih keras, cerdas. Ya, jadi gadis itu gadis bijak, bukan gadis bodoh. Orang Kristen yang bodoh soal makanan, yang hanya mempersoalkan haram atau halal, itu Kristen bodoh. Ya, karena inilah yang membuat orang-orang Kristen sakit. Apalagi daerah kantong-kantong Kristen, Batak, Manado, yang makanan itu menjadi kemuliaan. Makanya habis makan sakit semua. Bahkan ada yang beberapa mati di meja makan. Dan ini bukan hanya jemaat, termasuk pendeta. Makanya pendeta tidak dikalahkan oleh setan, dia dikalahkan oleh setan. Nggak ada pendeta yang kalah karena setan, tapi banyak kalah oleh setan. Dulu saya begitu, sekarang nggak mau. Jadi orang Kristen yang hanya persoalan kan boleh Pak, kan boleh Pak. Nah ini bodoh ini. Karena persoalannya bukan soal boleh nggak boleh, tapi berguna atau enggak, bikin sehat atau enggak, membangun kesehatan atau enggak. Jadi sekalipun boleh, kita nggak mau kalau itu nggak berguna. Makanya Amsal bilang kalau kamu makan sama pembesar, kalau kamu makan di pesta prasmanan, ngapain kita? Taruh pisau di leher. Artinya apa taruh pisau di leher? Bukan letter lalu ambil pisau, bukan. Tapi waspada. Katakan waspada. Lebih keras, waspada. Makanya prasmanan itu bukan kesempatan. Prasmanan itu kewaspadaan. Tapi banyak orang Kristen kalau prasmanan kesempatan makan gratis. Malah ini minuman buat pengkhotbah. Boleh ya, minum dulu boleh ya. Di mana-mana saya khotbah, minumannya semua aku.
langsung keluar Coca-Cola. Saya bilang jemaat di sini peka sekali. Dan waktu seminar sesi 2 saya bilang mobil yang paling saya suka adalah Mercy. Saya tunggu sesi terakhir, nggak ada kunci Mercy. Jadi iman mereka Coca-Cola doang. Jangan manifest dulu, bro. Belum tumpang tangan, udah mau manifest ya. Sudah cinta dia. Amin. Iya, jadi prasmanan itu bukan kesempatan. Dan pesannya prasmanan itu bukan makan dari ujung sampai ujung. Karena biasa dapat nasi kotak dibatasi, sekarang prasmanan. Ada orang bodoh, berarti harus makan dari ujung sampai ujung. Bukan itu pesannya. Pesannya, pilih yang Anda perlu makan. Pilih. Bukan semua disikat. Saudara tahu filosofi kedokteran? Filosofi kesehatan berkata, makananmu adalah obatmu. Itu filosofi kesehatan. Jadi obat Anda, makanan Anda. Nggak ada makanan yang bikin sakit, nggak ada. Yang bikin sakit cara makan, bukan makanannya. Pola makan yang bikin sakit. Kalau pola makannya salah ya sakit, bukan makanannya, polanya. Oh haleluya. Ada amin. Jadi mau jeroan kek, mau luaran kek. Jero itu kan di dalam ya. Luaran apa? Temennya jeroan. Iya, ya saudara atur sendirilah. Jadi nggak ada makanan yang bikin sakit itu, nggak ada. Yang bikin sakit itu pola makan, salah makan. Orang filosofi kedokteran bilang makananmu adalah obatmu. Saudara nggak perlu vitamin, nggak perlu obat. Kalau makannya betul, kalau makannya benar, cara makan benar, nggak perlu obat. Karena makanan kita adalah obat kita. Makanya mulai sekarang ubah doa makan saudara. Karena semua doa makan orang Kristen di bumi ini salah. Saya akan rilis malam ini doa makan terbaru. Saudara mau dengar doa makan terbaru? Karena doa makan kita itu semua diralat. Doa makan itu salah semua. Saya akan keluarkan hari ini doa makan yang benar, seri terbaru. Mau dengar? Ya ajak makan dong. Ini kan khotbah, jadi doa khotbah. Kalau mau doa makan ya di meja makan dong. Gimana aja ini? Tolonglah kontekstual sedikit. Ini ngajak makan enggak, pengen doa makan. Gak main saudara ini. Perlu bayar harga. Kalau mau doa makan di meja, ajak saya makan, nanti saya keluarin doa makan terbaru. Karena doa makan kita itu semua sama, di mana-mana sama, dan semua salah. Makanya habis makan sakit semua. Coba doa makan kita. Kalimat pertama, Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pemeliharaanmu. Baik sampai di situ. Iya, entar dulu tadi itu kalimat ketiga. Yang kedua dulu. Nanti saya kasih mic ini. Terima kasih Tuhan kau pelihara. Sebentar kami akan makan bersama. Masuk kalimat ketiga, sucikan dan kuduskan makanan ini. Kita tunjuk ikan ini, daging ini, sate ini, jeroan ini, kuduskan mereka ini Tuhan. Mereka ini Tuhan yang salah.
Betul apa betul? Kuduskan. Kalau belum terlalu lapar, kami ingat juga anak yatim. Itu kalau belum terlalu lapar kan begitu kan? Ada dua tipe makan. Kalau udah lapar, nggak ingat lagi anak yatim. Langsung dalam nama Yesus kami makan. Tapi kalau belum terlalu lapar, kami ingat anak-anak yatim, janda-janda tumbang. Janda-janda tumbang. Janda-janda tua. Janda-janda tumbang ini. Setuju? Doa makan kita begitu? Setuju? Mau pendeta, mau jemaat, semua doa makannya begitu. Dan hasilnya habis doa itu banyakan sakit. Lalu apa doanya nggak berkuasa? Karena kita itu tadi saya bilang, yang salah itu bukan makanannya, yang salah itu pola makan. Makanya saudara mulai berdoa, Tuhan, terima kasih untuk makanan ini. Sebentar kami makan. Bolehlah Tuhan kuduskan mereka. Tapi kuduskan juga cara kami makan. Kuduskan selera kami. Itu yang perlu didoakan. Jadi doakan diri Anda. Tadi saya bilang, kenapa sih kita nggak begini, nggak ngerti yang beginian? Karena di Indonesia ini hilang namanya kebenaran introspeksi diri. Selalu yang salah itu orang. Kita nggak pernah menuduh diri kita salah. Dalam makan juga sama. Kita tuduh makanan itu yang salah. Sama juga dengan khotbah begini. Coba kalau mau khotbah, yang didoain pengkhotbahnya kan? Oh Tuhan, pengkhotbah kami sebentar berbicara. Urapilah dia, sembunyikan di balik salib. Saudara nggak usah terlalu doain saya ya kalau mau khotbah. Semakin Anda doain saya, berarti buat saya Anda nggak percaya sama saya. Pengkhotbah itu bukan didoakan, tapi dipercayakan. Saya udah doa, Anda nggak yakin saya doa? Saya udah doa, dan 30 tahun saya sudah jadi pengkhotbah. Jadi saudara nggak usah pura-pura baik untuk saya. Bukan hanya jemaat Glo, semua gereja saya sama. Kalau saya khotbah, nggak usah Anda doakan, kenapa? Karena saya lebih suka dipercayakan daripada didoakan. Jadi cukup Anda bilang, Tuhan kami percayakan orang itu nanti khotbah. Percayakan pengkhotbah. Kenapa? Yesus pernah memberikan perumpamaan penabur. Orang yang menabur sama, benih yang ditabur sama, jam yang dia tabur sama, tumbuhnya beda. Karena tumbuh tidaknya firman Tuhan tidak tergantung si pengkhotbah. Tumbuh tidaknya firman ini tergantung cara Anda mendengar. Jadi, kalau mau khotbah, doain aja diri Anda. Gak usah doain kita pengkhotbah. Kita ini udah lebih banyak doa dari Anda. Dan sehebat-hebatnya pengkhotbah, kalau pendengarnya memble, ini nggak berefek banyak. Makanya dalam perumpamaan itu ada tanah di pinggir jalan, menyepelekan firman, merasa hebat, merasa jago, merasa konglomerat, merasa jenderal, merasa sudah tua, ubannya banyak. Karena orang tua ubannya banyak. Karena saya udah mulai berubah nih. Kalau saya merasa belum tua, mungkin karena doa jemaat loh. Banyak orang kan kalau udah tua, siapa yang khotbah? Anak muda, tahu apa? Anak ingusan. Kami dong sudah banyak makan asam garam, makanya darah tinggi. Kan banyak orang tua begitu. Mentang-mentang tua nggak pernah salah kan? Saya punya banyak pendukung di sini. Haleluya. Sebentar lagi saya punya tim misi karena mereka setuju dengan khotbah saya. Ada tanah hati di pinggir jalan, ada yang berbatu, ada yang bersemak. Hanya seperempat tanah baik. Jadi tumbuh tidaknya firman bukan tergantung pembicara,
bukan tergantung pengkhotbah, tapi tergantung pendengar. Karena itu pesan saya pada pendoa syafaat, kalau mau firman, doakan jemaat. Karena yang diganggu setan itu jemaat. Kami ini selalu siap. Kapan kami tidak siap? Yang baru berantem dari rumah itu Anda. Yang kurang duit itu Anda. Yang punya persoalan itu Anda. Anda yang sulit terima firman. Bukan kami yang sulit sampaikan firman. Udah 30 tahun ini kerjaan saya. Jadi kalau saya bilang kurangi doai pengkhotbah, itu bukan nada kesombongan. Ini nada kepentingan, skala prioritas. Biar pengkhotbah Anda Superman. Bahkan abangnya Superman, namanya Superman. Sedahsyat-dahsyatnya pengkhotbah, kalau pendengarnya memble, tidak berefek banyak. Tapi biar pengkhotbah nggak usah pendeta besar, walaupun pendeta baru, walaupun bukan pendeta, bahkan Anda sekalipun berkhotbah, Anda lemah dalam menjelaskan. Tapi kalau pendengarnya kuat, firman itu akan bertumbuh. Amin. Ada amin? Satu kali ada pendeta tua, senior. Kalau pendeta senior khotbah selalu tanya Tuhan. Kalau pendeta pemula selalu berdasarkan tema. Apa temanya? Kalau pendeta tua tidak, dia tanya Tuhan, Tuhan, apa yang aku khotbahkan nanti hari ini? Tanya Tuhan. Karena senior. Udah mirip sama Tuhan, udah dekat. Udah peka. Ada amin? Satu kali pendeta tua ini dikasih firman Tuhan sama Tuhan, khotbahkan ini. Itu satu perikop dari perjanjian lama dan isinya hanya tentang orang mati. Abraham mati umur sekian, Ishak mati umur sekian, Yakub mati umur sekian, Musa mati umur sekian, Salomo mati umur sekian. Dan saya yakin nggak ada pengkhotbah yang khotbahkan itu. Di sini pernah perikop itu dikhotbahkan? Wah, itu hanya dikhotbahkan kalau pendeta itu taat suara Tuhan. Karena itu tema yang nggak enak, nggak menarik. Karena pendeta ini taat, dia khotbahkanlah tentang orang mati. Ini mati umur sekian saudara, Ishak mati umur sekian. Yang ini juga mati. Yang ini mati umur sekian. Jemaat mukanya memble, semua muka pepaya, semua. Nggak ada yang muka semangka. Karena yang dikupas mati lagi. Tiap 3 kalimat mati. 3 kalimat mati. Jemaat pengennya berkat, terobosan, mujizat. Ini enggak. Abraham mati umur sekian. Seolah-olah Anda juga mati. Itu loh maksudnya. Semua jemaat itu wajahnya pepaya, garing. Sehingga ketika salaman selesai khotbah itu semua mukanya murung semua. Tapi tiba-tiba ada satu bapak-bapak salami dia dengan semangat. Terima kasih Pak Pendeta, khotbahnya hari ini dahsyat luar biasa. 60 tahun saya di gereja nggak mau bertobat. Begitu Bapak kupas tentang kematian, saya benar-benar takut mati Pak Pendeta. Baptis saya Pak Pendeta. Jadi seburuk-buruknya khotbah di mata manusia, sejelek-jeleknya, segaring-garingnya, kalau ada hati yang baik, kalau ada tanah yang baik, khotbah yang paling jelek memberikan dampak yang paling dahsyat. Haleluya. Amin. Makanya doakan supaya Tuhan tanah hati jemaat jadi tanah yang subur. Bila perlu berdoa syafaat, ingat nama-namanya. Ibu ini, ibu itu, bapak ini, bapak itu, engkong ini, engkong itu, apa lagi? Ya terserah saudara. Ya, supaya tanah hatinya baik. Kalau di sini semua tanah hatinya baik mendengar firman, nggak usah Petrus Tarigan yang khotbah. Biar Ibu Meja yang haleluya. Siapapun yang berkhotbah, kalau
jemaat itu subur, siapapun yang berkhotbah, pasti firman itu bertumbuh 100 kali lipat. Haleluya. Tapi kalau tanah hati jemaat nggak subur, biar yang khotbah Petrus Tarigan, biar yang khotbah Petrus Marpaung, siapapun yang berkhotbah nggak terlalu ngepek. Makanya tim pelayanan kalau mau firman, doakan hati jemaat. Tim doa, doakan hati jemaat. Biar mereka siap mendengar firman. Biar mereka hatinya subur Tuhan. Kami berdoa untuk mereka. Dan hadapkan wajah pada pembicara. Pembicara di mimbar ini kami percayakan dia sudah siap. Dia hamba. Kami percayakan. Itu baru paten. Haleluya. Ini enggak mau khotbah doain pendeta, mau makan doain makanan. Kayak Anda tuh nggak pernah salah di hidup ini. Makanya kita kalau punya persoalan nggak pernah introspeksi diri. Jadi kalau ada sesuatu yang salah pengkhotbahnya, kalau dia sakit, yang salah makanannya. Kapan Anda salah? Mulai marah. Saya kalau marah berarti urapan simpanan saya udah terpakai. Karena urapan itu kayak uang loh. Uang itu dibagi dua, satu dana operasional, satu dana deposito. Orang kaya itu banyak depositonya, bukan operasionalnya. Saya berharap saudara semua punya deposito. Uang operasional paling 5 juta. Karena uang operasional belanja ke pasar. Siapa di sini ke pasar bawa 100 juta? Ya pasti nggak ada. Orang semua uang Anda nggak nyampe segitu. Gimana ke bawah 100 juta? Oh iya. Kita ini udah 30 tahun di mimbar. Kita tahu jemaat. Mana yang dengar, mana yang pura-pura dengar, mana yang banyak utang. Kita 30 tahun. Saudara kalau jaga toko 30 tahun, ada orang datang tuh Anda udah tahu ini bakal beli, ini nanya doang. Betul ya? Kalau saudara tinggal 30 tahun di Malang, udah pasti hafal dong jalan-jalan. Masa berapa lama di Malang, Bu? 30 tahun. Tahu Jalan Kawi? Di mana ya Jalan Kawi? Ini mencurigakan ini. Jangankan baru 3 hari. 30 tahun tahu semua jalan, bahkan jalan-jalan tikus. Di bawah jalan tikus, jalan cacing pun kita tahu. Kemana cacing-cacing itu melangkah. Amin. Amin. Kita ini 30 tahun di mimbar. Sudah ribuan jemaat wajahnya kita jumpai. Kita tahu mana yang mendengar sungguh-sungguh, mana yang separuh sungguh-sungguh. Cuman kita nggak peduli, itu aja kemenangan kita. Mau sungguh-sungguh kek, mau enggak kek, kita punya mental pemberita. Firman tetap disampaikan. Haleluya. Sampai mana tadi khotbahnya? Sampai mana tadi? Sampai haleluya. Jadi saya lupa poinnya tadi apa. Doa makan. Di sini sukanya ketawa-ketawa, jadi tadi banyak ketawanya. Jadi saya lupa apa yang tadi saya sampaikan. Apa poinnya tadi? Ada yang ingat? Doa makan. Oh, introspeksi? Ya. Jadi kapan kita awal? Oh, oke. Urapan sama dengan uang. Amin. Jadi ada uang operasional dan itu paling 5 juta. Kalau deposit itu bisa 5 miliar. Iya kan? Kaget itu. Maksudnya uang orang. Ya. Kalau mereka ini bentar lagi. Sekarang belum, tapi udah terasa bau-baunya. Sama juga dengan urapan itu. Urapan itu ada urapan operasional. Makanya gadis-gadis, kenapa apa bedanya gadis bijak dan bodoh? Gadis bijak punya minyak operasional. Maka
Makanya orang bodoh itu cuma punya uang operasional. Gadis yang bijak, tadi yang bodoh ya, gadis bijak, dia nggak hanya punya minyak operasional, dia punya minyak simpanan. Deposito itu simpanan. Kayaknya saya harap saudara semua punya deposito. Katakan amin. Jangan hanya punya uang operasional, karena uang operasional itu nggak pernah banyak. Kapan pentingnya uang deposito? Saat-saat darurat. Kalau hidup ini hanya makan minum standar, nggak perlu deposito. Tapi kan anak harus masuk kuliah, perlu 100 juta. Kita kan harus, jadi ada momentum yang dibutuhkan nggak 5 juta, tapi 100 juta, 500 juta. Makanya biasanya orang yang nggak punya deposito, ketika masuk kondisi darurat, panik dia. Pinjem sana, pinjem sini. Tapi kalau orang punya urapan, punya keuangan deposito, nggak panik, keluarin deposito. Anak mau menikah 500 juta, keluarin. Gitu, saat-saat darurat. Sama juga. Urapan itu ada urapan operasional. Tapi saat-saat darurat, kita juga harus mengeluarkan urapan simpanan kita. Dan itu harusnya lebih banyak. Tapi poinnya hari ini baru sistem kesehatan nomor satu bagian A. Bahkan belum bagian B. Ini berarti aglau. Mesti undang saya lagi supaya selesai khotbah. Haleluya. Saya kok merasa setuju semua ini. Tapi intinya hari ini mengatasi kesehatan, jaga pola makan. Sekali lagi, jaga pola makan. Bukan jangan makan loh ya. Karena saya pernah khotbah begini di Jawa Tengah, begitu prasmanan, nggak ada yang berani ngambil makanan. Tadi Pak Pendeta bilang jangan makan. Sampai saya berdiri, saya bilang jaga makan, bukan jangan makan. Kadang jemaat itu terlalu mendengar. Saya bilang jaga, bukan. Jadi boleh makan sate kambing? 3 tusuk, jangan 30. Jaga tusuknya. Amin. Jadi dijaga pola makannya. Badan ini darah, daging, dan tulang, bukan besi. Makanya makanan paling bagus itu sayur dan buah. Seperti Adam dan Hawa di taman. Tuhan bilang petik semua buah, bukan sembelih semua binatang. Orang Kristen suruh petik buah yang ada disembelih. B1 disembelih, B2 disembelih. Dari keluar konteks kita semua. Nah, saya tutup di sini. Oh iya kan? Saya tutup di sini. Iya. Saya suka dengan ini. Memang glow ini bikin awet muda kita ya. Oh haleluya. Tapi penutupan saya 40 menit. Karena tadi pada ini saya pilotnya. Jadi terserah saya pesawat ini mau kemana. Baik ini ada di tangan saya kok. Kalau saya bilang belum berhenti, Anda mau apa? Saya tutup sampai di sini. Iya. Bukan main. Oh haleluya. Sampai saya lupa tadi cara menutupnya. Tadi saya sudah ingat cara menutup. Sekarang jadi lupa tutupnya. Aduh. Jadi mulai sekarang jaga ya. Kalau saudara tadi ikuti doa saya. Jadi kalau doa tadi, doakanlah selera saudara, cara makan saudara. Maka saudara yang gak suka sayur, nanti akan Roh Kudus pimpin jadi suka. Jadi kalau saudara doakan cara makan saudara, tanpa saudara sadari, roh saudara akan terbentuk, saudara akan masuk pada cara makan yang benar. Kalau
Karena itu menjadi doa kita. Amin. Jadi doakan cara makan saudara. Nanti tiba-tiba yang selama ini rakus, tiba-tiba nggak rakus. Yang selama ini makan sampai di leher, tiba-tiba nggak begitu. Kalau itu doa kita dan cara makan kita nanti benar, saya pastikan kita semua pasti tambah sehat, makin sehat. Haleluya. Kenapa kita perlu sehat? Ada 3 poin. Oh, itu nanti ya. Udah stop mereka. Dia kira bakal lanjut. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan ini. Mari kami berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya serahkan kepada worship leader. Silakan. Siapa yang bertugas? Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat firman-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan kiranya firman-Mu boleh mengubahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami beda, kami mau berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembalikan berkat-Mu atas kami semua hamba-hamba-Mu, juga atas hamba-Mu yang sudah dipercayakan untuk memberitakan firman-Mu di persekutuan Eklo Internasional ini Tuhan. Berkati terus pelayanan hamba-Mu dimanapun hamba-Mu dipercayakan untuk melayani. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak buat firman-Nya luar biasa. Puji Tuhan. Sangat berkati. Yang 3 poin, silakan datang ya. Yang 3 poin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita akan memberikan Persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa lagi untuk persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur buat sore hari ini untuk setiap berkat yang boleh kami terima. Dan tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami sebagai persembahan ucapan syukur kami. Biarlah Engkau Allah yang memberkati persembahan ini dan jadi memperluas persembahan ini menjadi berkat dan memperluas kerajaan di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan persembahan ini dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih, begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah
kayaknya untuk jadwal yang akan datang mungkin kami akan mengundang lagi teman-teman sekalian. Oh, amin. Haleluya. Kamu siap. Saya dari tadi ketawa terus sampai sekarang suaranya hilang. Ya. Kami ada pengumuman sedikit untuk perayaan Natal bulan depan yang kami akan adakan tanggal 9 Desember. Ini perlu saya tekankan karena untuk kuota yang hadir itu kami batasi cuma 100 orang aja. Jadi tolong kami fokuskan untuk anggota dulu yang mendaftar. Baru nanti yang dari luar kalau mau ajak teman atau saudara boleh ya. Karena kami menyediakan souvenir apa itu sesuai dengan kuota. Jadi kami minta nanti mungkin Ibu Lisa akan mengumumkan melalui grup WA. Tolong Ibu daftar secepatnya karena ada batas waktu kami tutup nanti. Karena keterbatasan tempat ya. Kalau misalnya tempatnya gede gitu, saya open semua boleh hadir gitu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya minta Pak Bos. Kita nyanyikan refnya, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita mengatakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa semua berkat ini. Pujian, penyembahan, firman yang kami sudah naikkan dan terima Tuhan, kami akan bawa pulang sebagai rema, sebagai teguran, sebagai pengertian baru, teguhkan, meteraikan dalam nama Yesus setiap hati kami, supaya kami pulang sungguh membawa semua yang terbaik dari Tuhan dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah seperti Kau menyertai kami hadir, kami pulang juga membawa hadirat dan penyertaan Tuhan. Kasih setia, kasih karunia dari Bapa di surga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari malam ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita yang percaya, yang diberkati bersama, katakan amin. Terima kasih semuanya. Silakan kembali konsumsi akan membagikan buat yang sudah menerima langsung boleh meninggalkan tempat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah.
Tunggu ya. Oh ya. Oh iya. Kamu dapat apa? Ya.